Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuri Lutfia dengan NIM 075 dari kelas D, Prodi PTSD Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan praktikum modul 6 yang berjudul pencemaran air. Tujuan praktikum kali ini yaitu 1. Untuk mengetahui pengaruh kadar larutan deterjen terhadap ikan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kondisi air terhadap organisme. Pada percobaan kali ini, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 2 buah sendok, air secukupnya, deterjen, ikan kecil, gelas ukur, gelas plastik, kertas label, dan stopwatch. Langkah pertama yang dilakukan pada percobaan kali ini yaitu menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya, memberi label pada masing-masing gelas, terdiri dari 0%, 100%, 50%, 25%, 6,25%, 12,5%, dan 3,1%. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan 250 ml air ke dalam gelas ukur. Kemudian, memasukkan 125 ml air ke dalam gelas yang bertuliskan 0%. Kemudian, memasukkan 1 gram deterjen ke dalam gelas ukur. Kemudian, menambahkan 125 air ke dalam gelas ukur sehingga air berjumlah 250 ml. Kemudian, memasukkan air yang sudah ditambah ke dalam gelas yang berlabelkan 100% sebanyak 125 ml. Langkah selanjutnya, menambah air 125 ml sehingga air dalam gelas ukur menjadi 250 ml. Kemudian, memasukkan air ke dalam gelas yang berlabel 50% sebanyak 125 ml. Kemudian, menambahkan 125 ml air ke
dalam gelas ukur, sehingga air dalam gelas ukur sebanyak 250 ml. Kemudian memasukkan air ke dalam gelas yang telah berlabel 25% sebanyak 125 ml. Kemudian menambahkan 125 ml air ke dalam gelas ukur, sehingga air dalam gelas ukur sebanyak 250 ml. Kemudian memasukkan 125 ml air ke dalam gelas yang berlabel 6,25%. Selanjutnya, menambahkan air sebanyak 125 ml ke dalam gelas ukur, sehingga air dalam gelas ukur menjadi 250 ml. Langkah selanjutnya, menuangkan 125 ml air ke dalam gelas yang berlabel 12,5%. Langkah selanjutnya, menambahkan 125 ml air ke dalam gelas ukur, sehingga air dalam gelas ukur sebanyak 250 ml. Kemudian memasukkan air ke dalam gelas yang berlabelkan 3,1% sebanyak 125 ml. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan ikan ke dalam masing-masing gelas ukur. Kemudian kita mengamati perubahan yang terjadi pada ikan dalam interval waktu 10 menit, 20 menit, 30 menit, dan 40 menit. Kondisi ikan pada menit ke-10 yaitu ikan pada kelas 0% tidak mengalami perubahan. Yang pada kelas 100% ikan mulai mati, pada kelas 50% ikan kejang-kejang, pada kelas 25% ikan mulai lemas, pada kelas 12,5% ikan mulai lemas, kejang-kejang, dan sedikit kesulitan bernafas. Pada kelas yang berlabel 6,25% ikan mulai masih bisa berenang tapi kesulitan bernafas. Pada kelas label 3,1% ikan memiliki kondisi yang tidak jauh berbeda dengan 0%, tetapi sedikit lemas. Kondisi ikan
Pada menit ke-20, ikan yang berada dalam gelas label 0% tidak mengalami perubahan apapun. Pada gelas yang bertuliskan 100%, ikan mati. Pada gelas 50%, ikan juga sudah mati. Pada gelas label 25%, ikan mulai kejang-kejang dan lemas. Pada gelas label 12,5%, ikan mulai kesulitan bernapas. Pada gelas label 6,25%, ikan mulai lemas, tetapi masih bisa berenang. Pada gelas label 3,1%, kondisi ikan tidak jauh berbeda dengan yang 0%, tetapi mulai kehabisan, mulai tidak bisa bernapas, mulai kesulitan bernapas. Pada interval waktu 30 menit, ikan yang berada di kondisi air 0% tidak mengalami perubahan apapun. Pada gelas label bertuliskan 100%, 50%, 25% mengalami perubahan, yaitu ikan mati. Pada gelas label 25%, ikan juga sudah mulai kesulitan bernapas dan tidak bisa berenang. Pada gelas label 6,25% juga mengalami hal yang sama. Ikan tidak bisa kesulitan bernapas dan mulai lemas. Pada kondisi ikan di gelas label 3,1%, ikan mulai kesulitan bernapas. Pada interval waktu 40 menit, yaitu pada gelas 0%, ikan masih hidup dalam keadaan tetap, tidak mengalami perubahan. Namun pada gelas 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,1%, ikan mengalami perubahan, yaitu mati. Langkah terakhir yang dilakukan pada percobaan kali ini yaitu memasukkan hasil ke dalam tabel hasil pengamatan. Sekian dari praktikum kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.